Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video reaction di mana seorang Ibnu Qalam ya, yang merasa dirinya ini adalah orang yang pintar, namun di sini selalu saja dia mencoba untuk menipu kita umat Islam dengan trik-trik yang sifatnya keislam-islaman ya, yang katanya dari Imam Hambali lah, dari imam ini, imam itu ya, dan yang sesungguhnya dia sendiri tidak menguasai hal itu ya. Ketika dia berkata-kata ya tentang bagaimana memfitnah Islam, ternyata ketika diminta untuk membuktikan dari segala apa yang dia tuduhkan, tidak dapat membuktikan selain daripada ya ngeles ke hulu ke hilir macam bajai ya. Itulah ciri-ciri orang-orang yang sesungguhnya munafik ya. Orang-orang seperti dia ini memang orang-orang yang sangat dibenci Allah ya. Tidak tahu kaidah-kaidah di mana tentang bacaan-bacaan pun dia tidak tahu, namun mengeklaim diri bahwasanya dia itu adalah orang yang pintar ya. Katanya belajar sampai 4 tahun lah inilah itu, namun ketika minta masalah pembuktian pun dia tidak bisa apa-apa. Dan masalah dia berkata umat Islam menyembah huruf, saya tantang untuk membuktikan pun dia tidak mau, padahal dia sendiri yang menantang-nantang mau membuktikan bahasanya kami umat Islam, kita umat Islam ini menyembah huruf ya, namun dia sendiri tidak bisa membuktikan apa-apa selain daripada ngeles. Nah, seperti apa di video ini, mari kita saksikan. Ini ada yang baru masuk nih. Assalamualaikum Bang Ali Musa sama Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dari ada yang mau disampaikan? Nah, begini, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Qalam ini sangat menandakan bahasanya beliau ini berkamuflase. Dari apa yang beliau utarakan itu saya cermati betul bagaimana setiap kalimat-kalimatnya ini menandakan bahasanya ini memang menjadi sebuah perencanaan, bahasanya beliau ini berkamuflase. Artinya ada ada permainan di sini. Jadi untuk mengaku secara pasti dia adalah seorang Kristen, dia takut nanti tidak dapat memurtadkan umat Islam, ya kan? Kalaupun dia mengaku Muslim, nanti dia pasti akan ditegur oleh orang-orang yang mendukung dia dari belakang, yang khususnya orang-orang yang sudah memberikan bantuan untuk beliau sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya ini menurut saya bagi Bapak Ibnu Qalam ini sebenarnya tengah masuk ke ranah zona bahaya untuk dirinya sendiri gitu. Karena apa? Ini posisi Pak Ibnu Qalam ini saat ini sedang di tengah-tengah, di ambang pokoknya maju kena mundur kena ini tadi. Nah ini karena yaitu tadi dari statement-statementnya, dari pemaparan-pemaparan yang beliau sampaikan, sangat jelas sekali bahwasanya ada rasa ketakutan ya, antara maju terus nanti bagaimana dengan lingkungan ya kan, kita mundur pun bagaimana nanti dengan orang yang sudah memberikan sesuap nasi untuk kita. Ini sudah, itu saja sih hadis yang saya tangkap. Ya, bisa saya tanggapi. Silakan. Ya, tentunya tidak berkamuflase. Ya kan, saya sekali lagi sudah pernah saya menjelaskan terkait dengan ilmu saya itu ya jangan diikuti. Jadi pada waktu
peristiwanya Hussein Mansur Al-Hallaj itu diponis juga ya, diponis untuk tidak menyiarkan agamanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah masyarakat pada waktu itu ingin sekali berguru sama dia. Jadi kalau dari pihak Hussein Mansur Al-Hallaj itu tidak mau menjelaskan, tapi didesak oleh orang. Jadi akhirnya menjelaskan juga. Bahkan ada orang yang mau datang ke rumah saya itu berguru terkait dengan penyembah huruf itu. Saya larang, jangan Pak, jangan. Saya tidak mendapatkan izin dari guru tarekat saya untuk mengajarkan ilmu itu. Jadi ada orang yang menghubungi saya. Kalau saya, Jadi kalau ini saya cuma menganukan itu kamuflase. Saya tidak berkamuflase, enggak. nah, Saya tetap saya tetap saya yakin dengan apa yang saya pahami, karena itu keyakinan itu saya peroleh dari belajar. Dan pada waktu saya belajar itu saya tidak membenci, ya. Saya juga tidak berpihak. Jadi pada waktu saya mempelajari Bhagavad Gita, mempelajari kitab Daud Jim, mempelajari perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, saya memposisikan diri sebagai tidak membenci, tidak memihak, ya. Jadi saya betul-betul ikhlas mempelajari itu, ya, untuk mencari itu saja, satu itu Tuhan, siapa itu Tuhan. Nah, itu arah pikiran saya. Dan pada waktu saya begini dulu, pada waktu saya mempelajari itu tidak terpikir bahwa suatu waktu nanti muncul di YouTube. Nah, jadi pada waktu dulu itu saya masuk di toko buku Kristen membaca buku-buku Kristen, tidak ada di pikiran saya bahwa suatu saat nanti ada YouTube. Ya, begitu. Begini, Ya, silakan, yang sejauh yang saya tangkap dari setiap argumen-argumen Bapak Ibnu Kalam ketika berkumpul dengan sesama Kristen, ya, penyokong dana dari Bapak Ibnu Kalam ini, Bapak Ibnu Kalam ini cenderung, ya, banyak menyudutkan Islam dengan fitnah-fitnahnya. Contoh, Bapak Ibnu Kalam sudah pernah mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu boleh mencuri babi. Nah, ya, di mana betul. ada? Nah, betul. Coba kamu cek di yang ahli fikih, karena pernah saya mendengarnya di YouTube itu, dan itu ya. Bapak Ibnu Kalam, dalam Islam itu, ya, dari hal sekecil apapun itu diatur, bagaimana tidak diperbolehkan dan dilarang, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Nah, ini memegang saja sudah najis, apalagi dicuri gitu loh. Itu loh Ya, bedanya. makanya itu aneh. Yang aneh juga itu dari Imam Syafi'i itu, misalnya begini, jual beli harus dengan ijab kabul, kemudian masalah kentut, kemudian masalah bersedekap. Nah, itu saya periksa semua. Periksa semua pemahamannya itu. Tolong counter perkataan saya, ya. Tolong Anda counter perkataan saya, lalu Anda cermati dan dijelaskan secara jalurnya, gitu loh, ya. Jangan saya ke barat, Anda ke timur, saya ke hulu, Anda ke hilir, ya. Tidak akan sampai. Kesannya nanti Bapak Ibnu Kalam ini tidak. Yang mau dikanter yang mana? Nah, sekarang begini, ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Bapak Ibnu Kalam pernah menyatakan bahwasanya di dalam Islam boleh mencuri babi, ya kan? Lalu, itu satu mazhab itu, satu mazhab. Tunggu dulu. Tidak usah cerita mazhab-mazhab. Saya tahu Anda yang ngarang cerita ini. Nah, sudah ngarang cerita. Kamu menuduh saya ngarang cerita. Nanti saya menuduh saya. Iya. Begini. Kamu menuduh saya mengarang cerita. Dengar baik-baik. Ya. Kamu menuduh saya ngarang cerita. Jadi ya. itu Hidayah Mu'allaf Center, coba direkam itu, ya. Ya. Ya, silakan. Orang cerita. Kalaupun di mana ada perintah apapun tidak dilarangnya mencuri itu, ya, apalagi yang dicuri ini babi, memegang saja sudah najis, apalagi dicuri, gitu loh, ya. Dan di dalam Islam itu dilarang untuk mencuri, merugikan orang lain. Bahkan di dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah itu berjalan. Kamu tahu alasannya itu kenapa Imam Syafi'i ngomong begitu? Kamu tahu alasannya itu? Imam Kamu tahu Syafi'i alasannya?
tertulis Alasannya di dulu mana? apa alasannya sampai keluar fatwa seperti itu? Itu namanya fatwa pendapat dari seorang ulama. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya jelaskan dulu satu lagi masalah. Bukti Meminum bir berdasarkan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh karena tidak sama zatnya bir yang ada di tulis. Karena tidak sama zatnya dengan yang ada di zaman Rasulullah. Harus ada data. Berkata-kata itu tidak hanya melalui lesan dengan pemikiran kita sendiri. Kau kurang membaca kitab fikih, Boro. Baca kitab fikih. Anda bacakan mana kitab fikihnya? Kitab fikih mana yang menghalalkan mencuri? Kitab fikih mana yang menghalalkan untuk meminum bir? Kami para mu'alaf ini. Jelas kalau kamu mu'alaf, kamu tidak tahu kan, kamu tidak pernah belajar di sekolah agama. Masih ada lagi satu yang perlu sampaikan yang kontroversial ya. Misalnya begini, yang pernah saya waktu saya belajar itu di sekolah agama itu disebarkan semacam selebaran bahwa 25 nabi dan rasul itu tidak semuanya. Itu di sekolah Muhammadiyah itu disebarkan juga. Tidak semuanya bagaimana? Tapi kalau kamu minta datanya itu ya saya tidak bisa lagi tunjukkan datanya karena sudah lama kan. Kalau memang tidak ada datanya itu jelas Anda berbohong. Bukan berbohong kan, saya mendengarnya di sekolah. Intinya di dalam Islam dilarang untuk mencuri ya, apalagi babi yang dicuri. Dan Anda juga pernah mengatakan bahwasanya Islam itu banyak masalah. Nah, masalah apa dalam Islam? Gitu loh. Iya, memang banyak masalah. Coba masalah teologi. Bisa kamu jelaskan itu Tuhannya Imam Asy'ari bermasalah itu? Tuhannya Imam Tuhannya dalam Islam ya, semua mazhab bersepakat bahwasanya Allah lah satu-satu yang benar, tidak ada dua, tidak ada tiga. Mazhab apa? Anda cerita karena kalau mazhab itu ada fikih, ada teologi. Dalam Islam tidak ada teologi. Dalam Islam tidak ada teologi. Dalam Islam tidak ada teologi dan semua berdasarkan Hidayah malap saya keluar saja. Ya, sepertinya saya berdebat dengan orang yang kurang referensi. Sorry ini Bang Ali Musa, mungkin kita stop dulu pembicaraan yang gini ya. Karena nih kita nggak mau mengarah ke ribut debat kusir lah gitu. Kalau mau debat itu orang kurang referensi saja itu. Di lain waktu dan di lain ranah mungkin ya. Pak Ibnu. Ya, silakan Pak. Jadi Pak Ibnu dia mengatakan tidak ada teologi dalam Islam. Berarti kau tidak membaca buku-buku Islam. Ilmu kalam itu namanya Pak. Ilmu kalam itu namanya kalau dalam teologi Islam. Teologinya itu dalam Islam itu ilmu pasti, tidak ada teori. Assalamualaikum. Pak, kamu menjadi bahan tertawang orang. Ya silakan Pak. Lebih baik Pak Madia Channel yang menjelaskan itu. Pak Madia ada yang mau disampaikan Pak? Ya, Pak Madia Channel yang menjelaskan apakah ada ilmu kalam di dalam Islam atau tidak, atau ilmu teologi. Silakan Pak Media Channel. Kepada Pak Muhammad Ali Musa. Tidak usah saya Pak. Ali Musa, teman-teman di sini yang lagi berdiskusi ya, tentunya tujuannya untuk berkualitas kita menambah pengetahuan tentang agama itu cukup baik untuk menambah, terlepas baik atau tidak yang disampaikan oleh saudara kita Ibnu Kalam ini. Nah, dari ham ini saya sendiri bisa menyimpulkan yang pertama dari argumen-argumen saudara kita Pak Ibnu Kalam tadi kan dia menafsirkan sendiri Al-Quran, itu yang pertama. Yang jelas mendengar argumen dia dalam posisi ini, dia katanya Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan milik yang lain, dengan ayat yang lain. Nah, itu artinya dia membedah tafsir Al-Quran. Nah, sedangkan dalam Islam itu membedah tafsir itu sudah ranah ahli-ahli tafsir. Nah, sedangkan dalam Islam itu tinggal membaca doang, mengikuti tafsir yang sudah jelas. Nah, kalau sudah dibaca, diikuti yang sudah jelas, tafsir Ibnu Katsir dan yang banyak yang lain, itu artinya nggak perlu lagi ditafsirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini kalau saya menilai,
mencari literatur tentang konsep ketuhanan yang berusaha disimpulkannya sendiri, Pak Ibnu Kalam, seperti itu. Dia mencari literatur tentang konsep ketuhanan yang dia coba untuk simpulkan sendiri, ujung-ujungnya dari konsep ketuhanan yang dia pelajari itu. Itu udah kalau saya menilai seperti itu. Yang ketiga, dia mencoba ya untuk mempelajari sifat ketuhanan yang dia korelasikan dalam ilmu kebatinan gitu loh. Ilmu kebatinan ini memang tingkatannya sangat dalam bahasanya, yang ujung-ujungnya kan nanti kalau tidak mengerti itu, ujung-ujungnya menjadi hal yang bahasanya berbeda, konsep ketuhanan yang dalam syariat Islam kemudian dikorelasikannya dengan konsep ketuhanan yang dipahami oleh aliran-aliran tersebut. Nah, ini yang terjadi pada Ibnu Kalam. Itu dalam posisi ini nggak nyambung. Kalau Ibnu Kalam diterangkan dalam hal-hal yang sifatnya syariat itu nggak nyambung. Diterangkan kepada syariat sifatnya hukum-hukum Islam nggak nyambung, bahkan nggak nyambung. Karena dia terbentur dan pemahamannya dalam posisi konsep ketuhanan. Jadi bagaimana caranya menjelaskan Ibnu Kalam? Caranya ya kita harus jelaskan dia dalam posisi menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan itu dia belum berani menjawab itu, masih sifat-sifat ketuhanan yang dimaksud dengan menyekutukan Tuhan itu bagaimana dalam Islam. Nah, dia belum berani menjelaskan itu. Kalau itu dijelaskan kepada dia, insya Allah mungkin bakal berubah orang itu loh. Ya setidaknya dia paham. Kita lebih tekankan kepada konsep ketuhanan, menyekutukan aja. Kalau saya menilai seperti itu, kawan. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Alayubi ya, soalnya ini udah agak apa. Silakan Bang Alayubi, ada yang mau disampaikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alayubi. Oke, selamat siang Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat siang. Saya sering mendengar ya ucapan Pak Ibnu Kalam ini yang menyebut bahwasanya umat Islam itu menyembah huruf, ya kan? Ya, betul. Itu maksudnya pelajaran seperti apa? Seperti apa Pak Ibnu? Ya, itu pelajaran masih di waktu sekolah waktu masih sekolah agama, jadi masih saya masih kecil sudah diajarkan itu kepada saya. Guru agama itu mengatakan, bukan guru agama sembarangan ya, guru agama yang belajar ilmu tarekat. Dia mengatakan usahakan kamu jangan sampai menyembah huruf. Pada waktu itu saya tidak dikasih tahu jawabannya. Saya hanya disuruh berpikir. Termasuk pertanyaan dari satu guru tarekat itu, usahakan bagaimana memahami itu siapa yang di dalam Ka'bah itu ya. Jadi siapa yang mengatakan di dalam Ka'bah itu ada Allah, maka dia musyrik. Tapi siapa yang mengatakan Allah tidak ada di dalam Ka'bah, dia kafir. Tapi beliau tidak menjelaskan kepada saya jawabannya, hanya disuruh kita berpikir. Dan setelah saya berpikir itulah sebabnya yang pengaruhi juga saya mempelajari lebih dalam tentang Tuhan, karena dari kata-katanya itu ulama ya. Padahal itu waktu masih kecil saya belum mampu memikirkan itu. Jadi pada waktu saya sekolah agama itu saya termasuk saya membeli kitab-kitab agama, termasuk kitab-kitab filsafat. Jadi masih sederajat dengan SMP itu saya sudah membaca kitab-kitab filsafat. Untuk mencari jawaban daripada pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Saya tertarik untuk mengetahui. Nah, itu. Enggak, ini kan yang sering saya dengar, Pak Ibnu Kalam kan sering menyatakan bahwasanya umat Islam itu kebanyakan menyembah huruf, gitu kan? Betul, betul. Nah, kira-kira menurut Pak Ibnu Kalam, menurut Pak Ibnu Kalam ini menyimpulkan bahwasanya rata-rata umat Islam itu menyembah huruf, itu dari segi yang mana? Oh iya, karena kamu kan kalau saya tanya, misalnya siapa yang kamu sembah, coba kamu jawab sekarang. Saya menyembah Allah yang tidak terlihat, yang tidak sama dengan sesuatu apapun, yang tidak dilahirkan, tidak melahirkan, yang menciptakan langit dan bumi dan segala alam semesta. Ya, itu kan penjelasan kan. Tapi pada intinya Anda menyembah Allah kan. Kalau di dalam Al-Qur'an seperti itu, Pak.
Ya, ada telepon masuk. Keliru besar jika Anda menyimpulkan bahwasanya rata-rata umat Islam itu menyembah huruf. Kalau huruf itu Iya, kan terlihat, Allah kan tidak terlihat, Pak. Ya, begini, masalah untuk menjawab itu memang tidak bisa saya ajarkan di sini karena tidak boleh. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali maupun Imam Abu Hurairah itu. Begini Pak, kepada kebohongan. Bukan, dengarkan dulu penjelasan saya. Tidak semua ilmu itu mesti disampaikan kepada. Anda mau buktikan kami menyembah huruf? Silakan buktikan, kami mau dengar. Oh, begini Pak. Ilmu yang seperti itu harus diajarkan muka per muka, tidak bisa diajar ya. Ini sudah muka per muka, Bapak. Muka per muka, Pak. Ya, betul. Tapi ini kan ada orang lain yang menonton ini. Karena begini, Imam Al-Ghazali itu mengatakan jangan mengajarkan. Ya, kalau semua ilmu itu diajarkan kepada orang lain, seperti mengkalungkan kalung mutiara pada leher babi. Pernah Bapak membaca itu kitab Ihya Ulumuddin? Saya bertanya kamu, Muhammad Ali Musa, pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin? Berapa jilid kau baca kitab Ihya Ulumuddin? Bacakan. Saya baca berapa jilid kau? Berapa jilid kau? Maka bacakan, Anda bacakan sini. Ali, biar nggak ricuh. Ini biar nggak ricuh. Begini Pak Ibnu Salam ya. Kalau Anda menyimpulkan bahwasanya kami umat Muslim itu menyembah huruf, tentunya Anda harus memberikan referensi. Tentunya Anda juga harus menyebarkan alasannya apa gitu. Ya, bagus. Referensi yang seperti itu tidak bisa direpresikan Pak. Tidak bisa ditulis. Ya, jadi ada ilmu ya seperti yang di zamannya itu perjanjian lama ada namanya ilmu yang dari mulut ke mulut. Ya, kalau Gus Baha itu memahaminya sebagai ilmu bersanad. Begitu. Jadi Gus Baha sendiri memahami ilmu itu dari mulut ke mulut atau ilmu yang bersanad. Yang saya maksud begini, jika Anda tidak bisa memberikan referensi dan jika Anda tidak bisa menjelaskan ya alasan Anda kenapa bisa menyimpulkan misalnya umat Islam itu bagus. Bukan begini, sekalipun saya tahu Pak, saya tidak akan menjelaskannya. Sekalipun saya tahu, saya tidak akan menjelaskannya. Namanya pembohong Pak kalau begitu Pak. Itu ya tanpa bukti itu namanya. Oh, pernyataan saya ini didukung oleh Alkitab juga. Di dalam Alkitab itu jangan melempar mutiara kepada babi. Tidak semua itu ilmu mesti disampaikan kepada orang. Kita ini yang muslim bisa jadi murtad loh. Ya, contohnya begini. Kalau ilmu di sains, saya jelaskan dulu. Misalnya begini, kalau di sains. Harusnya kamu bisa begini. Penjelasanmu yang baik, barangkali kita yang muslim itu jadi murtad loh. Tapi kamu mengatakan tidak bisa menjelaskan, tidak mau menjelaskan. Ini kan ya susah. Ya itu masalahnya kan. Makanya ada istilah lagi begini Pak. Harus timba yang mencari sumur. Harus timba yang tolong dijelaskan. Makanya kita harus datang kepada guru tarekat mempelajari itu. Kalau kamu datang ke guru tarekat mempelajari. Tahu ya umat Islam. Datang ke guru tarekat mempelajari ilmu itu. Datang ke guru tarekat mempelajari ilmu itu. Ya itu makanya dijelaskan. Dan saya buktikan, saya pergi ke guru tarekat dua guru tarekat saya. Iya, guru saya juga di tarekat itulah dipelajari yang begitu. Guru TK saya mengatakan begitu. Ilmu itu harus di-share. Guru tarekat itulah yang mengajari kita penjelasan itu dari mulut ke mulut, namanya ilmu bersanad. Bukan ilmu ditulis itu. Oke, jadi gini ini udah nggak nyambung ya, udah nggak nyambung jauh dari judul. Ya. Jadi mungkin nanti di kesempatan lain mungkin kita bikin Pak Ibnu Kalam bercerita atau menjelaskan gitu, atau enggak debat gitu. Debat enggak. Saya enggak mau menjelaskan ilmu-ilmu yang tidak boleh dijelaskan kepada umum. Oke. Bang Julius, ya. Itu ada pendapat, itu ada anjurannya dari hadis itu yang disampaikan oleh Imam Abu Hurairah maupun yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali maupun Alkitab. Oke. Ini Pak Ibnu Salam. Saya ingin ini
apa ya, kapan waktunya saya ingin membahas masalah ini tentang masalah ini dengan Bapak gitu. Kapan Tentang waktunya? menyembah Di channel Bang Ayubi aja Bang Ayubi ya. dia di Sedangkan channel dia Bang itu Teten. ya, Ibnu Kalam kan belajar sesuatu namanya Ibnu Kalam. Dia Ibnu Kalam aja lah menyebarkan ilmunya, ya kan? Betul, Nah ya, ini si betul. Ibnu Kalam dimintai menyebarkan ilmunya, dia bilang tidak boleh disebarkan. Lah ini dia melanggar sama gurunya ini, gimana tahu ini? Makanya sebarkan Ya. ilmunya. Kita yang muslim Ya. itu jadi murtad. Kapan kamu bisa memurtadkan orang kalau ilmu nggak kamu sebar? Gimana tahu? Ya, saya ingin supaya 40% saja umat Islam di Indonesia. Wah, keliru. Harusnya 100%. Nggak perlu 100%. Gimana sih kamu ini? Punya ilmu, Makanya jangan kamu begitu. makanya perkuat ilmu agamamu, jangan menyembah huruf, jangan mengikut-ikutan ulama. Ya, ini jelas. Jangan Yang bertaklid. benar itu menyembah Jadi- Allah. Jadi kalau Ayo, jadi kalau mau Ya ini seperti Jadi kalau orang mau bertahan- kalau saya katakan begini, ada orang-orang Jadi kalau mau pintar, bertahan- tahu gini tahu ini tahu itu, terus disuruh menjelaskan nggak mau menjelaskan. Ya ini orang pintar tapi pura-pura kepinter, nanti jadinya keblinger. ya terserah deh. Iya betul. Yang jelas namanya begini, betul, kan? kalau Makanya kamu itu- tidak pintar, saya kamu kristenkan jangan kamu. Ilmu kalam aja udah ini, kamu pelajari ilmunya. Bagaimana caranya pintar? Begini saya ajar dulu. Bagaimana Nah, caranya pintar kalau di dalam Islam? Ilmumu. Karena apa? Kalau ilmu nggak disebarkan, kamu nggak dikatakan orang pintar. Lah kalau kamu punya ilmu, diem saja, bisa Iya. aja karena orang mengatakan kamu goblok. Iya, kan saya juga tidak butuh dikatakan orang pintar. Ya, memang kamu nggak butuh, tapi kita Jadi butuh. dukun Bang. Jangan nanti jadi orang pintar jadi dukun Bang Ibnu Kalam. nanti Oke, di kampung ini kali bilang orang. ya, Jadi, saya- nasihat saya, masuklah ke dalam ilmunya, kalau mau pintar, masuklah ke dalam ilmunya Mu'tazilah, jangan ikut-ikutan. Gunakan kalau rasiomu boleh itu saya minta ini mempelajari. nomornya Pak Ibnu Kalam. Saya minta nomornya Pak Ibnu Kalam. Sama saya ada. Ya, Oke, sama nanti dikirim Pak- ya, nanti dikirim. Pak- Oke. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Jadi kalau Bang, mau Islam yang cerdas, masuk di ilmunya Khalifah Basyah, terutama di ilmunya itu Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Pak Ibnu Kalam, Ya, Khalifah itu Al-Ma'mun itu saran menyembah saya. huruf. Ya, Pak Khalifah Al-Ma'mun itu menyembah huruf apa tidak? tunggu. Saya mau panggil Cirantai begini. Perak. Soalnya Cirantai Perak dari tadi. Begini, bilang, saya kalau nggak menyembah kasih huruf ada. itu saya harus tanya dulu orang itu. Bapak itu menyembah siapa? Baru bisa saya tahu kalau orang itu menyembah huruf atau tidak. Langsung di WA aja, suruh aja ke sini, suruh aja orangnya ke sini. Ayo kita interogasi bareng-bareng ini. Dia menyembah huruf apa menyembah kolor ini dia? Nah, demikian tadi sebuah pernyataan dari Ibnu Kalam yang ke hulu ke hilir ya. Artinya apa yang dia tuduhkan tentang Islam, bagaimana katanya dalam Islam itu boleh mencuri babi lah segala macam, dia sendiri tidak dapat membuktikan di mana ada ajaran Islam itu diperbolehkan diperbolehkan untuk mencuri ya, memegang menyentuh babi itu saja sudah najis, apalagi disuruh mencuri lagi. Nah, di situ dan dia juga mengatakan bahwasanya umat Islam itu menyembah huruf. Nah, di sini dia tidak dapat membuktikan apa-apa selain daripada berbual itu sendiri. Maka dia sendiri sedang memasukkan dirinya ya ke zona bahaya, di mana tergelincir sedikit saja maka dia akan masuk ke dalam jurang ya, karena memang masalah perihal agama ini sangat riskan sekali dan sangat bahaya jika mana apa-apa yang disampaikan itu adalah fitnah ya, dan tidak dapat membuktikan, maka bahaya bagi dirinya ya. Terkecuali karena jika memang berdebat apologet, nah itu boleh jadi. Tapi kalau sudah merumpi mereka sama mereka dan sesama Kristen mereka merumpi-rumpi, maka yang ada akan menjadi sebuah fitnah jika mana nanti tidak dapat dibuktikan atas semua ucapan mereka, maka di situ nanti akan menjadi bahan ancaman bagi dirinya sendiri ya, dan itu sangat bahaya sekali dan bisa dapat mencelakakan dirinya sendiri kan begitu. Maka dalam perihal berargumentasi di dalam keagamaan ini mesti berhati-hati kan begitu, tidak boleh memfitnah terkecuali memang ada data, ada bukti kan begitu.
Baiklah, demikian saja yang dapat saya sampaikan hari ini tentang video ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.